Bab 356, Perjamuan ulang tahun dimulai. Divine Phoenix Island sangat kuat. Mereka tidak kekurangan orang-orang yang berpura-pura rendah hati, juga tidak kekurangan bakat. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak dari talenta ini yang benar-benar setia kepada Divine Phoenix Island. Wanita cantik itu tidak sepenuhnya menyetujui Lin Ming hanya karena kata-katanya. Tapi, dia bisa menegaskan dalam hatinya bahwa Lin Ming bukanlah seseorang yang memalsukan penampilan. Orang yang benar-benar tidak tahu berterima kasih yang melupakan kasih karunia dan tidak memiliki kebajikan, janji-janji mereka tidak ada gunanya. Sedangkan bagi orang-orang saleh yang tidak mengkhianati kematian mereka, mereka tidak perlu membuat janji apapun. Dengan demikian, wanita cantik memberi Lin Ming tingkat kebebasan terbesar yang setara dengan murid rahasia. Pertama, kamu akan magang di bawah bimbingan Yuer. Dia juga akan menjadi orang yang mewariskan dan mengajarimu, kronik ilahi terlarang burung vermilion. Wanita tua ini bernama Yu Huang. Nanti, Anda juga akan menyebut wanita tua ini Tuan Leluhur Yu Huang. Jika kamu bisa berkembang dalam cahaya dalam waktu 1 tahun atau mungkin jika kamu mencapai alam Haltian sebelum usia 17 tahun, maka aku akan mengajarimu secara pribadi. Wanita cantik itu mengucapkan kata-katanya lalu pergi. Mu Qianyu membungkuk untuk mengantarnya pergi, dan Lin Ming juga membungkuk dalam-dalam seperti murid yang baik. Dalam sekejap, hanya Lin Ming dan Mu Qianyu yang tersisa di aula. Ekspresi serius yang Mu Qianyu dengan cepat memudar, dan saat dia melihat Lin Ming, dia tidak bisa menahan tawa. Lin Ming tanpa sadar menelusuri hidungnya, dengan malu-malu berkata, apa yang membuat nonamu tersenyum? Kamu baru saja memanggilku apa? Mu Qianyu mengedipkan mata, nyengir sambil menatap Lin Ming dengan sinis. Ah, Lin Ming sedikit malu, tuanmu. Siapa yang kamu panggil tuanmu? Panggil saja saya guru. Saya tidak berpikir bahwa guru akan menempatkan Anda di bawah saya sebagai murid saya. Faktanya, kamu adalah murid pertamaku. Divine Phoenix Island memiliki lebih dari 30 murid inti, dan sekitar 20 di antaranya berasal dari fraksi Vermilion Bird dan selusin lainnya dari fraksi Blue Lian. Semua murid itu memiliki master yang merupakan pusat kekuatan inti berputar, dan saya satu-satunya yang budidayanya berada di bawah ranah inti berputar. Mu Qianyu terdengar sedikit bersemangat. Pertama kali menjadi tuan orang lain selalu memberikan perasaan yang sangat tidak biasa. Lin Ming benar-benar terdiam. Dia berpikir bahwa menjadi murid Mu Qianyu adalah kejadian yang aneh dan aneh. Sebenarnya, dia berharap untuk magang di bawah bimbingan seorang penatua. Misalnya, wanita tua Yu Huang itu. Sepertinya satu-satunya cara yang dia miliki adalah memamerkan bakatnya sesegera mungkin dan menarik perhatian wanita tua Yu Huang itu, sehingga dia bisa magang di bawahnya dan segera menyingkirkan status buruk ini. Mu Qianyu memperhatikan ekspresi terkejut Lin Ming dan itu agak lucu. Dia terus berkata, baiklah, saya tidak akan macam-macam denganmu. Aku tahu statusmu hanya sementara. Aku akan jujur padamu. Anda belum mendapatkan persetujuan dari tuan saya. Meskipun saya sudah membicarakan bakat Anda kepada guru, melihat lebih baik daripada percaya. Baik itu memasuki alam mistik Phoenix Ilahi atau pesta ulang tahun ke-400 paman senior saya, keduanya adalah kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan bakat Anda. Semakin cepat Anda bisa masuk sebagai murid guru saya dan menjadi murid langsung, semakin menguntungkan bagi Anda. 10 murid langsung dari Divine Phoenix Island semuanya diajar oleh Master Top seperti wanita tua Yu Huang. Meskipun Mu Qianyu adalah seorang jenius yang luar biasa, dalam hal menjadi master seseorang, dia tidak memiliki pengalaman. Lin Ming berkata, saya harus menghadiri pesta ulang tahun guru terhormat Tiang Wang. Karena Anda adalah murid inti, tentu saja Anda harus berpartisipasi dalam pesta ulang tahun. Ini juga merupakan proses bagi tuanku untuk menyetujuimu. Ingat, meskipun Anda akan memasuki alam mistik Phoenix Suci, ada juga area baik dan area buruk. Salah satu jenisnya adalah untuk kelompok biasa yang hanya bisa masuk di sekitar pinggiran alam mistik Phoenix Ilahi. Adapun yang lainnya, mereka dapat memasuki aula utama Phoenix kuno. Perbedaan antara keduanya sangat besar, dan ada batasan 16 orang yang boleh memasuki aula utama, 10 di antaranya akan menjadi murid langsung, menyisakan hanya 6 tempat untuk murid inti. Jika Anda tidak dapat menampilkan bakat yang cukup hebat, maka salah satu dari tempat itu tidak akan diberikan kepada Anda. Jadi seperti ini, pikiran Lin Ming bergerak. Tentu saja, dia tidak ingin melewatkan aula tengah Phoenix kuno ini. Sekarang kembalilah, dan jangan meremehkan orang lain di sini. Mereka semua adalah talenta yang jauh lebih tinggi daripada siapapun dari 7 lembah mendalam. Bahkan jika Jiang Baoyun ditempatkan di sini, dia tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa. Saat Mu Qianyu berbicara, dia membalik tangannya dan 2 batu giok merah muncul di telapak tangannya. Ini adalah slip giok, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Jaga baik-baik dan jangan sampai hilang di suatu tempat. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh mengambil slip giok itu. Ini adalah inti budidaya Divine Phoenix Island, nilainya bisa dibayangkan. Meskipun kemungkinan besar ada tanda khusus pada slip giok ini untuk melacak lokasinya, bagi Mu Qianyu untuk memberikan slip giok ini kepadanya seperti ini sudah merupakan cerminan dari kepercayaan besar yang dia miliki padanya. Malam itu, bulan bersinar terang di langit. Lin Ming duduk di taman gedung kecilnya, dengan tenang bermeditasi, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Dari 2 slip batu giok, satu mencatat, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan yang lainnya berisi wawasan dari saat Mu Qianyu mengolahnya.
Bukan hanya pengalaman Mu Qianyu, tetapi juga pengalaman yang ditinggalkan oleh banyak senior lainnya, semuanya diatur ulang oleh Mu Qianyu dan sepenuhnya terukir pada slip batu giok. Saat dia berkultivasi, dia juga memegang slip giok di tangannya. Setiap kali dia memikirkan sesuatu yang berguna, dia akan mencatatnya. Hal-hal yang tercatat dalam slip giok sebagian besar terkait dengan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Ada beberapa materi tambahan, beberapa keterampilan, beberapa analisis tentang bagaimana membuat terobosan yang lebih baik, dan pengalaman lainnya. Slip batu giok kecil ini adalah akumulasi kebijaksanaan dari generasi ke generasi. Barang bagus. Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle adalah metode budidaya terbaik, itu masih belum lengkap. Jika seseorang tidak memiliki bahan pelengkap tersebut, akan semakin sulit untuk mengolahnya. Lin Ming menggunakan setengah jam penuh untuk menelusuri Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan kemudian meletakkan slip giok, menggosok dahinya. Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle sangat mengejutkan, itu bahkan lebih mengerikan daripada saat dia pertama kali mengembangkan kekuatan Dewa Sesat. Menurut Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, jika seseorang mengisi tempat kosong dan mengembalikan budidaya ini ke kejayaan klan Phoenix kuno, dan juga mengolahnya ke tingkat tertinggi dengan garis keturunan murni Phoenix kuno, seseorang bisa terlahir kembali di api nirwana. Setelah 9 nirwana, mereka dapat mencapai kesempurnaan dari budidaya ini, menjadi abadi dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan kenangan dua tetua tertinggi yang diwarisi Lin Ming tidak berani menyombongkan diri tentang budidaya seperti ini. Senior yang meninggalkan pagoda bertuah juga hidup selama puluhan ribu tahun, namun pada akhirnya tidak dapat melarikan diri dari samsara hidup dan mati, akhirnya meninggalkan kumparan fana setelah gagal dalam pengasingan pintu tertutupnya. Namun, mengingat karakteristik burung Phoenix itu sendiri, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, ini sepertinya bukan omong kosong belaka. Tentu saja, benar atau tidaknya semua ini tidak dapat diverifikasi. Untuk menyelesaikan seluruh teknik rahasia klan Phoenix kuno hanyalah sebuah mimpi. Saat kesadaran Lin Ming tenggelam dalam Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dia juga dengan cepat memasuki kondisi niat bela diri yang halus, menutup keenam inderanya dan membiarkan aliran waktu melewatinya. Energi asal api yang kaya mengalir ke tubuh Lin Ming, membentuk pusaran energi asal yang berputar di sekelilingnya. Ini adalah energi asal atribut api yang kaya dari Parasol Tripavilion. Jika seseorang mempraktekkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle di sini, mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah energi asal memasuki tubuh Lin Ming, semuanya diserap oleh benih dewa sesat tanpa sedikit pun bocor keluar. Dapat dikatakan bahwa tubuh Lin Ming adalah jurang maut, apapun yang masuk, tidak akan keluar. Bahkan Mu Qianyu terkejut dengan bakat Lin Ming dalam metode budidaya atribut api. Dia memanggilnya, anak api. Benih dewa sesat mulai bergejolak dengan penuh semangat, dan esensi api yang berputar di sekitar benih dewa sesat mulai melolong. Setelah beberapa waktu, lingkaran api yang tak terlihat muncul dari Lin Ming, dengan cepat menyebar. Lingkaran api tak kasat mata ini secepat embusan angin, menggoyangkan seluruh daun pohon payung di hutan. Mereka yang tinggal di dekat bangunan kecil Lin Ming sebagian besar adalah murid inti fraksi burung Vermilion, dan mereka sangat sensitif terhadap fluktuasi energi asal api. Saat mereka merasakan energi asal api tertiup angin, mereka terkejut. Apa itu tadi? Segalanya terjadi terlalu cepat, mereka tidak punya waktu untuk menyelidiki apa sumber energi asal api itu. Mereka melepaskan inderanya untuk mendeteksi sumbernya, namun setelah tidak dapat menemukan apapun, akhirnya menyerah. Energi asal api berangsur-angsur memudar. Lin Ming menghela nafas panjang dan membuka matanya. Dia akhirnya mencapai kesempurnaan lapisan pertama metode budidaya, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Jika bukan karena terlalu banyak racun pil yang tersisa di meridiannya, maka mencapai kesempurnaan lapisan pertama metode budidaya ini sudah cukup untuk membantu Lin Ming menerobos ke puncak kondensasi nadi. Dari periode kondensasi denyut nadi hingga alam Hautian dan alam Xiantian, Chaotic Virtuous Combat Meridian tidak lagi dapat digunakan untuk membantunya maju. Namun, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, ini sepertinya dibuat khusus untuk tubuhnya, melengkapi dengan sempurna kekuatan dewa sesat dan memungkinkan budidaya Lin Ming meningkat dengan pesat. Selain niat bela diri halus Lin Ming, bakat bela diri tidak lagi menghalangi dia. Lin Ming berkultivasi sepanjang malam hingga keesokan paginya. Saat fajar menyingsing, seluruh pavilion pohon parasol dipenuhi dengan aktivitas yang meriah. Hari ini adalah pesta ulang tahun ke-400 guru terhormat Tiang Wang. Seorang seniman bela diri inti berputar dapat hidup hingga usia 500 hingga 600 tahun. Karena mereka baru berulang tahun beberapa abad dalam hidup mereka, tentu saja mereka harus membuat pengaturan besar. Saudara Zhang yang magang senior yang tinggal di seberang Lin Ming mengetuk pintunya di pagi hari dan mulai berbicara dengannya tentang perjamuan dan peraturan yang harus dia ikuti. Atasannya sudah memberitahunya bahwa dia perlu membawa Lin Ming untuk menghadiri jamuan makan. Untuk perjamuan ini, 8 sekte besar telah datang untuk menghadiri perayaan tersebut. Ada lebih dari 10 Master Inti Revolving dan 100 Master Xiantian. Hampir semua orang yang bukan Master Xiantian adalah murid inti sekte mereka, dan masing-masing memiliki bakat yang sebanding dengan seorang jenius yang mengerikan. Hebat sekali pemandangannya, apalagi kamu, aku pun jarang melihatnya. Jangan mempermasalahkan segala hal hanya karena Anda seorang pemula, jika tidak, Anda akan kehilangan muka.
Saat Zhang Zhen berbicara, dia memeriksa pakaian Lin Ming untuk melihat apakah ada kesalahan. Sejak 8 sekte besar berkumpul, semuanya menjadi masalah kehormatan sekte tersebut. Secara alami, tidak ada seorang pun yang bisa mengendur dalam aspek apapun. Lin Ming tersenyum dan mengangguk. Meskipun saudara Zhang yang magang senior ini agak arogan dan terlalu kaku, hatinya sebenarnya tidak terlalu buruk. Hari-hari ini dia telah mengajarkan Lin Ming banyak aturan dan adat istiadat Divine Phoenix Island. Yang bisa masuk ke panggung jamuan makan sudah menjadi karakter terkenal. Anda masih agak muda dan tingkat kultivasi Anda juga rendah, dan Anda bahkan seorang murid baru, jadi seharusnya tidak ada orang yang mau mengambil inisiatif untuk menantang Anda. Bersenang-senanglah dan makan semua yang Anda bisa. Perjamuan ulang tahun ini memiliki pesta terbaik dengan makanan lezat dari mana-mana. Jika Anda makan dalam porsi besar, itu akan setara dengan hasil kerja keras selama bertahun-tahun bagi seorang seniman bela diri pada umumnya. Juga, jika seseorang menantang Anda dan mereka sedikit lebih tua, Anda tidak perlu repot dengan mereka. Akan ada beberapa saudara magang senior yang akan membela Anda. Anda dapat membandingkan keterampilan dengan seseorang yang mendekati level Anda, tetapi jangan lebih dari itu. Memahami. Saya mengerti. Lin Ming tidak membantah kata-kata Zhang Zhen. Skenario bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil inisiatif untuk menantangnya hanyalah angan-angan Zhang Zhen. Saat Lin Ming berjalan di jalan beberapa hari terakhir ini, dia bisa merasakan tatapan orang lain padanya. Ada murid dari Sekte Thunder Chess, dan juga murid dari Storm Valley. Lin Ming tidak mengenal satu pun dari orang-orang ini. Mereka mungkin diperintahkan untuk mengganggunya atas perintah orang lain setelah tiba di Divine Phoenix Island. Zhang Zhen melihat waktu dan berkata, perjamuan ulang tahun akan dimulai setengah jam lagi. Ayo pergi sekarang. Bab 357, melihat darah. Di antara puncak berbahaya dan megah yang tak terhitung jumlahnya, ada satu puncak yang ditutupi bambu hijau tebal yang tingginya puluhan kaki. Di dalam hutan bambu hijau ini terdapat sebuah danau dengan air jernih yang beriak. Di danau ini ada aula hijau yang sepertinya diukir dari batu giok. Ini adalah tanah fraksi Blue Luan, Istana Blue Luan. Guru terhormat Tiang Wang adalah wakil pemimpin pulau dari Pulau Phoenix Ilahi, dan juga merupakan tetua agung dari fraksi Luan Biru. Perjamuan ulang tahunnya yang ke-400 akan diadakan di sini. Saat Lin Ming tiba di Istana Blue Luan bersama Zhang Zhen, kurang dari sepertiga kursi terisi. Kebanyakan dari mereka adalah junior, dan bahkan murid langsung dari sekte tersebut belum tiba. Adik junior magang, itu adalah Lin Ming. Di sudut alun-alun Istana Blue Luan, Zhan Yunjian menunjuk ke arah Lin Ming saat dia berbicara dengan seorang gadis berpakaian ungu. Dia tidak takut Lin Ming akan menemukannya sedang menatapnya, karena itu bukan sesuatu yang luar biasa. Periode kondensasi nadi terlambat 16 tahun. Tidak buruk. Gadis berpakaian ungu itu mengelus dagunya yang halus dan lancip sambil menatap lawannya untuk perjamuan ini, kata-katanya terdengar agak kuno. Zhan Yunjian ingin tertawa. Ia berpikir, bukankah gadis kecil ini baru berusia 17 tahun? Itu benar. Dia adalah junior dari Divine Phoenix Island yang sangat dihormati oleh Fiery Maiden Qianyu. Namun, Divine Phoenix Island agak kurang berbakat akhir-akhir ini. Sejak talenta peringkat Sein, Fiery Maiden Qianyu dan Fiery Maiden Bingyun muncul, belum ada elit heroik yang menonjol di generasi muda saat ini. Bahkan murid kepala fraksi burung Vermilion, Mudingshan dan murid kepala fraksi Luan Biru, Mu Xiaoqing tidak lebih baik daripada murid langsung dari 7 sekte dari wilayah 5 elemen. Saat Zhan Yunjian berbicara, dia menghela nafas, Divine Phoenix Island benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Bahkan jika beberapa generasi berikutnya dari Divine Phoenix Island semuanya gagal, selama Mu Qianyu dan Mu Bingyun masih ada, maka Divine Phoenix Island akan makmur selama beberapa ratus tahun ke depan. Di benak banyak pahlawan muda dan elit, bakat tingkat Sein seperti puncak yang tidak dapat dicapai yang tidak akan pernah bisa mereka dekati. Bahkan Zhan Yunjian yang arogan harus mengakui perbedaan antara dia dan bakat tingkat Sein. Bakat semacam ini hanya akan muncul di sekte kelas 4 setiap 100 tahun, itu adalah takdir yang tidak bisa dipaksakan. Setelah mendengarkan Zhan Yunjian, gadis berpakaian ungu itu tersenyum, sangat cerah dan bahagia. Mengapa Anda tersenyum? Zhan Yunjian bertanya. Hehe, aku hanya tersenyum, tidak apa-apa. Gadis berpakaian ungu itu jelas menyembunyikan sesuatu. Seorang gadis berusia 17 tahun memiliki kepercayaan yang terbatas, dan suasana hatinya tergambar di seluruh wajahnya. Zhan Yunjian bingung, apa yang menyebabkan gadis kecil ini begitu bahagia? Apakah dia menyiratkan bahwa Sekte Thunder Chess juga memiliki bakat tingkat Sein? Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi Zhan Yunjian berubah. Kemudian, dia memikirkannya lagi dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. 7 sekte dari wilayah 5 elemen semuanya saling memantau satu sama lain, bahkan aku kenal dengan murid langsung dari Sekte Thunder Chess. Jika mereka memiliki bakat tingkat Sein maka mustahil aku tidak mendengar rumor tentangnya. Saat Zhan Yunjian berpikir dalam hati, dia tidak terlalu yakin di dalam hatinya. Jika ini benar, maka keseimbangan antara 7 sekte besar di wilayah 5 elemen akan rusak. Begitu bakat tingkat Sein tumbuh, akan sulit menemukan lawan yang layak bagi mereka. Setelah setengah jam berlalu, semakin banyak orang mulai masuk ke Istana Blue Luan. Banyak tokoh penting mulai berdatangan satu demi satu. Bahkan di sekte kelas 4, Master Inti berputar tidak terlalu umum. Guru terhormat Tiang Wang akhirnya tiba.
Dia mengenakan jubah hijau panjang, dan memiliki janggut putih sepanjang 3 kaki. Dia memancarkan temperamen yang sangat tenang dan luar biasa. Di belakangnya mengikuti beberapa murid, dan bahkan Mu Qianyu ada di antara mereka. Saat Lin Ming melihat Mu Qianyu, dia sedikit terkejut. Ada yang tidak beres. Saat ia memperhatikan pakaian birunya, Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini adalah adik perempuan Mu Qianyu, Mu Bingyun. Dia telah mendengar bahwa Mu Qianyu dan Mu Bingyun adalah saudara kembar, tapi biasanya akan ada beberapa perbedaan bahkan di antara saudara kembar. Namun Mu Qianyu dan Mu Bingyun tampak hampir sama, bahkan tidak ada tanda di wajah mereka untuk membedakan mereka. Hanya ada sedikit perbedaan antara temperamen mereka. Tampaknya Mu Bingyun sedikit kurang mulia, sedikit lebih dingin, dan sedikit lebih acuh tak acuh. Sepanjang waktu, Mu Bingyun diam-diam mengikuti di belakang guru terhormat Tiang Wang. Seolah-olah sudah diatur, tepat setelah guru terhormat Tiang Wang tiba, para master inti berputar lama dari 8 sekte segera menyusul. Pintu depan terbuka lebar, dan seorang lelaki tua berjubah merah masuk bersama sekelompok murid. Seluruh wajah lelaki tua ini memerah, dan langkahnya ringan. Dia dan kelompoknya memiliki sulaman bola api suci di dada mereka, ini semua adalah murid dari sekte Sunfire. Haha, Mu Tiang Wang, bagaimana kabarmu? Kamu sudah lama tidak berubah. Orang tua itu tersenyum. Jika lelaki tua ini dapat memanggil guru terhormat Tiang Wang dengan nama lengkapnya, maka dia secara alami adalah karakter yang setingkat dengan guru terhormat Tiang Wang. Haha, menurutku penguasa sekte Sunfire tidak akan datang secara pribadi. Orang tua ini benar-benar memiliki wajah. Mu Tiang Wang menangkupkan tinjunya. Jelas sekali, dia dan penguasa sekte Sunfire adalah teman lama. Saat kedua pria tua itu saling menyapa dan bertukar obrolan ringan, Lin Ming memperhatikan bahwa ada seorang gadis berjubah merah mengikuti di belakang Sunfire Sovereign. Dia tampak berusia sekitar 18-19 tahun, dan budidayanya berada di ranah awal Hautian. Dia adalah gadis yang dikenal sebagai Putri Sunfire, Huo Ruyan. Pada titik ini, semua mata tertuju pada Huo Ruyan, bahkan lebih dari penguasa Sunfire. Lagi pula, mayoritas yang hadir adalah pahlawan dan elit muda. Sosok tingkat tinggi seperti Sunfire Sovereign tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka tidak akan memperhatikan orang seperti dia. Namun bagi elit heroik muda lainnya seperti Huo Ruyan, dia adalah seseorang yang diperhatikan semua orang. Lagi pula, sebentar lagi, mereka mungkin harus menantangnya dalam sebuah kontes. Saat murid-murid sekte Sunfire mengambil tempat duduk mereka, mereka segera diikuti oleh murid-murid dari sekte Thundercrest. Yang mengejutkan Lin Ming adalah bahkan penguasa sekte Thundercrest sendiri telah datang secara pribadi. Masuk akal kalau Master Inti Revolving Normal akan datang ke pesta ulang tahun ini, tapi penguasa tidak akan hadir secara pribadi. Harus diketahui bahwa ada sekitar 20 tokoh tingkat tinggi seperti guru terhormat Tiang Wang di sekte besar wilayah 5 elemen dan wilayah Cakrawala Selatan. Jika penguasa sekte menghadiri perayaan ulang tahun tokoh-tokoh ini sepanjang abad, mereka harus melakukan perjalanan setiap 5 tahun. Melakukan perjalanan yang jauh dan jauh adalah peristiwa yang sulit, dan bukan berarti para penguasa sekte tidak punya hal lain untuk dilakukan. Setelah sekte Thundercrest tiba, orang-orang dari sekte Bumi Dalam, Istana Es Arktik, dan Gunung Lonceng Emas juga tiba. Kebanyakan dari mereka yang datang adalah penguasa sekte mereka, dan yang terburuk di antara mereka adalah wakil penguasa, ini sangat mengejutkan Lin Ming. Apakah guru terhormat Tiang Wang benar-benar memiliki wajah yang luar biasa? Perayaan ulang tahun seabad sebenarnya dihadiri begitu banyak penguasa. Akhirnya, yang terakhir muncul adalah wanita tua Yu Huang dari Divine Phoenix Island. Sebagai pemimpin pulau dari Pulau Phoenix Suci dan juga pemimpin fraksi burung Vermilion, wanita tua Yu Huang memiliki status yang bahkan lebih tinggi daripada guru terhormat Tiang Wang. Semua penguasa menangkupkan tangan mereka. Dari seluruh penonton yang hadir, wanita tua Yu Huang adalah yang terkuat, tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Namun, wanita tua Yu Huang memasang ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Dia memberikan beberapa senyuman santai, dan kemudian duduk di kursi kehormatan, tidak berbicara ketika keheningan yang canggung dan suasana cemberut melayang di sekelilingnya. Guru terhormat Tiang Wang merasa sedikit malu. Dia berdiri, mengangkat gelasnya dan berkata, setiap orang yang datang hari ini telah memberi saya kehormatan tertinggi. Pertama, saya akan mengangkat cangkir untuk kalian semua. Saat guru terhormat Tiang Wang berbicara, dia bersulang untuk semua tamu dan semua tamu juga mengangkat gelas mereka, memberikan sejumlah ucapan selamat ulang tahun dan pidato. Kemudian, suasana jamuan makan kembali dihidupkan. Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk berbisik, kenapa guru besar Yu Huang melihat ke-8 sekte penguasa dengan ekspresi masam. Zhang Zhen, yang sedang duduk di dekat Lin Ming, mendengar pertanyaannya. Dia dengan enggan berkata, saya tidak tahu kenapa, tapi saya rasa itu karena pembicaraan aliansi tidak berjalan dengan baik. Persekutuan, Lin Ming tertegun, dan kemudian segera mengerti. Aliansi untuk melawan wilayah Demon Laut Selatan. Ya, Lin Ming memiliki sekilas wawasan. Tidak heran jika banyak penguasa dan wakil penguasa telah tiba. Mereka sebenarnya datang untuk membicarakan masalah penting tersebut. Tampaknya pesta ulang tahun guru terhormat Tiang Wang hanyalah tipu muslihat, dan kenyataannya mereka datang untuk mendiskusikan aliansi untuk melawan wilayah iblis Laut Selatan. Perang antara negara adidaya di peringkat Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region tidak seperti perang antara dua negara kecil.
Hanya karena mereka menyatakan perang terhadap satu sama lain bukan berarti mereka akan segera memulainya. Meski kedua kekuatan besar ini sudah memutuskan untuk saling bertikai, namun masih banyak pertimbangan dan persiapan yang harus dilakukan. Sebelumnya, Divine Phoenix Island telah menarik 19 set kelas 3, dan sekarang sepertinya mereka bahkan mencoba menarik sekte kelas 4 dari wilayah 5 elemen. Situasinya telah meningkat hingga tingkat ini. Kemungkinan wilayah Demon Laut Selatan juga sedang mencari sekutu mereka sendiri. Lin Ming berkata, jika Divine Phoenix Island dikalahkan, apakah wilayah 5 elemen dapat menjalani hari-hari masa depan mereka dengan damai? Apakah mereka tidak tahu tentang konsep saling ketergantungan? Zhang Zhen menatap Lin Ming seolah dia idiot, jelas meremehkan pengalaman dangkal Lin Ming. Apa yang Anda maksud dengan saling ketergantungan? Divine Phoenix Island berjarak jutaan mil jauhnya dari wilayah 5 elemen. Bahkan jika kota Kaisar Iblis Senyap masih ada, wilayah 5 elemen tidak mengalami bencana. Alasan mereka datang ke sini adalah untuk melihat apakah kami dapat menawarkan persyaratan untuk kepuasan orang-orang tua ini. Sekarang setelah pembicaraan gagal, Paman Master Yu Huang tidak merasa terlalu senang dengan situasi ini. Jadi seperti ini, Lin Ming sudah terbiasa dengan Zhang Zhen yang meremehkannya. Tapi itu tidak masalah, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang wilayah 5 elemen. Zhang Zhen berkata, Paman Guru Yu Huang memiliki kepribadian yang sangat bersemangat dan kuat. Jika Anda baik padanya maka dia ramah kepada semua orang. Tapi, jika dia merasa tidak nyaman, maka dia tidak peduli untuk memberikan muka kepada siapapun. Terlihat dari ekspresinya bahwa dia tidak menyembunyikan apapun sama sekali. Sepertinya perjamuan ini akan menjadi pesta yang meriah. Semarak. Hehe, menurutmu Paman Tuan Yu Huang tidak akan melampiaskan apinya di sini. Jika urusan aliansi mencapai kesepakatan yang menyenangkan, maka suasana perjamuan akan menyenangkan. Tapi sekarang setelah semuanya berjalan ke arah yang buruk, tampaknya ketika kita membandingkan keterampilan, saya harus serius, bahkan darah mungkin akan tumpah sekarang. Saat Zhang Zhen berbicara, dia tampak dipenuhi dengan kegembiraan. Akankah itu terjadi? Ekspresi Lin Ming berubah saat dia menjulurkan lehernya. Tunggu dan lihat saja. Paman Tuan Yu Huang sedang tidak dalam suasana hati yang menyenangkan. Jika ada orang yang membuatnya kehilangan muka lagi hari ini, mereka mungkin akan membuatnya marah karena menanggung risikonya sendiri. Lihat saja penampilan senior magang, saudara Mudingshan. Zhang Zhen mengedipkan matanya. Lin Ming melirik Mudingshan dan melihat bahwa dia benar-benar memiliki ekspresi yang sangat pahit dan sedih. Apakah senior magang, saudaramu tidak percaya diri? Bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri seperti ini? Kakak magang senior itu galak, dan dia tidak lebih buruk dari murid langsung manapun di wilayah 5 elemen, tapi sekarang pertarungannya 1 lawan 8. Baiklah dengan Mu Xiaoqing dari fraksi Luan Biru, jadinya 2 lawan 8. Bagaimana mereka bisa menolak begitu banyak dari mereka? Sekarang Paman Tuan Yu Huang sangat marah, kekalahan seperti ini akan berarti masa depan yang menyedihkan bagi mereka. Murid langsung dari wilayah 5 elemen bukanlah orang lemah sembarangan. Bahkan jika kakakmu yang magang senior mengerahkan seluruh kekuatannya, belum tentu benar bahwa dia akan mengalahkan mereka. Karena dia akan berusaha sekuat tenaga, tidak aneh melihat pertumpahan darah. Bab 358, Kompetisi Keterampilan. Di bawah pengaruh wanita tua Yu Huang, seluruh suasana perjamuan tampak gelisah, seolah-olah belati telah terhunus. Lin Ming bahkan bisa merasakan amukan api yang terkandung di mata wanita tua Yu Huang. Bagaimana perjamuannya? Itu lebih seperti medan perang yang berada di ambang ledakan. Sekarang, wanita tua Yu Huang benar-benar penuh semangat. Zombie-zombie tua ini terlalu rakus demi kebaikan mereka sendiri. Untuk meminta mereka mengirimkan beberapa tuan, mereka seperti singa yang membuka mulutnya, benar-benar tidak pernah puas. Jika Divine Phoenix Island sejalan dengan kondisi mereka, bahkan jika mereka memenangkan perang melawan South Sea Demon Region, Divine Phoenix Island mungkin akan turun dari sekte kelas 4 teratas menjadi sekte kelas 4 biasa. Jika mereka ingin mencapai ambang sekte kelas 5, mungkin perlu ribuan tahun lagi untuk mengumpulkan sumber daya. Bagaimana mungkin dia bisa menanggung ini? Negosiasi telah berlanjut selama 3 hari, dan tas-tas tua ini hanya memberikan sedikit konsesi yang tidak penting. Jika menyangkut manfaat inti tersebut, mereka tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Seolah-olah mereka sudah berasumsi bahwa Divine Phoenix Island tidak akan mampu mengalahkan wilayah Iblis Laut Selatan, dan akan datang meminta bantuan dari 7 sekte besar wilayah 5 elemen. Wanita tua Yu Huang telah melepaskan harga dirinya dan mencapai keuntungannya, dia sudah memperkirakan situasinya akan berubah sampai titik ini dengan para kakek tua ini. Untuk meminjam Master Inti Revolving awal selama 1 tahun, mereka harus membayar 30 pil pembuka surga. Jika ini adalah waktu yang normal, maka meminta harga setinggi itu hanya akan merampok mereka ketika mereka berada dalam masalah. Wanita tua Yu Huang telah menyatakan bahwa jika mereka benar-benar membayar harga yang begitu mahal, Divine Phoenix Island akan kehilangan akumulasi selama 1000 tahun, dan kembali menjadi sekte kelas 4 biasa. Tapi saat ini, penguasa sekte Thunderclash telah mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan wanita tua Yu Huang hampir menjadi gila dan keluar. Dia berkata, jatuh ke sekte kelas 4 biasa masih lebih baik daripada seluruh sekte Anda dimusnahkan. Ketika wanita tua Yu Huang mengingat kata-kata ini, jari-jarinya mulai gemetar karena marah.
Dia menoleh untuk menatap penguasa Thunderclash Lei Jingtian, berharap dengan seluruh keberadaannya dia bisa membantai lelaki tua ini. Namun, menghadapi tatapan mata pembunuh dari wanita tua Yu Huang, Lei Jingtian tetap tenang, minum dengan sepenuh hati dengan para tamu di sekitarnya, sama sekali mengabaikan wanita tua Yu Huang. Lei Jingtian, aku ingin melihat apa hebatnya dirimu. Wanita tua Yu Huang mengguncang gelasnya dan anggur di dalamnya mulai mendidih. Ini adalah esensi sejati atribut api yang dia pancarkan secara tidak sengaja. Ketika murid inti Divine Phoenix Island yang duduk di dekat wanita tua Yu Huang melihat anggur di gelasnya mendidih, mereka semua merasakan kengerian yang menegangkan membengkak di dalam diri mereka. Ini benar-benar sebuah tragedi. Di pertandingan mendatang, mereka harus memperlakukan masing-masing pemain seolah-olah nyawa mereka dipertaruhkan. Siapapun yang menyebabkan wanita tua Yu Huang kehilangan muka pasti akan mengalami nasib yang menyedihkan. Pada saat ini, Lin Ming terkubur di kepalanya dalam makanan, makan sebanyak yang dia bisa. Tiba-tiba suara Mu Qianyu terdengar di telinganya. Lin Ming, guru tidak terlalu senang saat ini. Selama kompetisi ini sepertinya peristiwa-peristiwa akan dilakukan secara ekstrim. Lakukan saja apa yang harus Anda lakukan, dan jangan didorong untuk bertindak oleh orang lain. Bahkan mungkin ada beberapa kontes seni bela diri dengan pertarungan sejati, berhati-hatilah agar Anda tidak terluka. Selain itu, yang dipertandingkan bukan hanya pencak silat, tapi juga keterampilan dan kemampuan lainnya. Misalnya, Sekte Sunfire mungkin menantang murid-murid kita dalam teknik mengendalikan api. Jika ada orang yang mencoba menggugah Anda untuk berkompetisi, jangan langsung menjawab. Sekte Sunfire telah menyempurnakan teknik pengendalian api mereka selama ribuan tahun. Adapun kamu baru saja memulai, jadi kamu tidak akan menjadi tandingan mereka. Suara Mu Qianyu dipenuhi kekhawatiran, dan ini menghangatkan hati Lin Ming. Dia menjawab, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah 3 putaran minum, suasana menjadi sangat meriah dan meriah. Tiba-tiba, wanita tua Yu Huang tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah semua orang menikmati perayaan ini. Haha, aku menikmati diriku semaksimal mungkin. Dengan keramah tamahan yang luar biasa, bagaimana mungkin saya tidak bersenang-senang? Lei Jingtian berdiri, tertawa, dan berkata, namun, anggur dan makanannya enak, tapi tanpa tarian dan perkelahian, itu agak membosankan. Bagaimana kalau saya meminta beberapa murid Sekte Thunderclash naik ke panggung untuk menampilkan beberapa teknik buruk mereka, sehingga kita bisa sedikit memeriahkan adegan ini? Saat Lei Jingtian selesai berbicara, seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun melompat ke atas panggung. Dia mengenakan pakaian ungu dan mahkota emas ungu di kepalanya. Dia menangkupkan tinjunya kepada semua orang yang hadir dan berkata, rekan senior, sesama kultivator bela diri, saya Lei Yu, murid dari Sekte Thunderclash, saat ini berusia 17 tahun. Saya ingin menunjukkan beberapa keterampilan kecil dan kemampuan kecil saya, dan berharap bahwa saya dapat membuat semua orang tersenyum. Saat Lei Yu berbicara, dia menjentikan jarinya dan kilat melompat ke telapak tangannya. Petir ini seperti ular ungu hidup, terus bergoyang di tangan Lei Yu, terkadang tumbuh, terkadang menyusut, tetapi selalu sangat indah dan cemerlang. Setelah belasan napas waktu, Lei Yu menjabat tangannya dan ular petir ungu berubah menjadi pita giok ungu. Pita giok ini memancarkan energi asal guntur yang sangat kaya, dan sepertinya tidak ada bedanya dengan sutra ungu. Bagus, bagus. Banyak seniman bela diri wilayah 5 elemen di bawah panggung mulai bertepuk tangan. Namun, tidak ada satupun seniman bela diri dari Divine Phoenix Island yang bertepuk tangan. Alasannya adalah wanita tua Yu Huang yang duduk di kursi kehormatan. Dengan wanita tua Yu Huang yang menunjukkan ekspresi dingin dan dingin, siapa yang berani bertepuk tangan di hadapannya? Seorang murid fraksi burung Vermilion tidak bisa duduk diam dan melompat ke atas panggung. Dia berkata, saudara Lei Yu memiliki keterampilan yang luar biasa. Saya juga kebetulan memahami beberapa trik kecil serupa, saya ingin tahu apakah saya dapat membandingkannya dengan saudara Lei Yu. Murid itu tidak menunggu Lei Yu merespons sebelum dia melambaikan tangannya dan seekor ular berapi melesat ke langit. Setelah menyala, itu berubah menjadi rantai api. Rantai itu menyatu, berubah menjadi rantai merah yang tidak berbeda dengan rantai asli, bahkan memantulkan cahaya seperti logam. Itu seperti rantai besi halus yang telah dipanaskan hingga berwarna merah dalam api. Ini adalah teknik pengendalian api yang tercakup dalam lapisan pertama, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, rantai api. Lin Ming juga tahu teknik ini. Huala, rantai merah terjalin dengan pita sutra ungu. Kedua murid itu tampak bersahabat satu sama lain, tetapi begitu rantai dan sutra mereka dipilin menjadi satu, keduanya menjadi liar, mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk mengalahkan yang lain. Rantai itu mengencang di sekitar pita sutra, menjadi kencang. Guntur dan api menyala, tak satu pun dari mereka mundur 1 inci pun, masing-masing menggunakan seluruh kekuatan mereka. Setelah 10 tarikan napas, terdengar suara sutra robek saat pita sutra ungu robek menjadi 2, namun rantai merahnya dalam kondisi baik. Haha. Saya ingin membandingkan kekuatan dengan saudara Lei Yu dan mendapatkan keberuntungan dari perjamuan ini, tetapi saya tidak berpikir saya akan benar-benar merobek pita sutra petir saudara Lei Yu. Saya benar-benar minta maaf. Ekspresi Lei Yu pucat pasi. Dia dengan dingin mendengus lalu berjalan keluar panggung. Para murid Divine Phoenix Island memiliki ekspresi sangat puas dan bangga di wajah mereka. Murid Divine Phoenix Island menoleh ke arah wanita tua Yu Huang untuk meminta pujian,
Tapi begitu dia melihat ekspresi dingin wanita itu, semua harapan akan penghargaan apapun segera berubah menjadi debu. Ini hanya awal. Dalam pertandingan antara dua murid yang terlupakan, siapapun yang menang tidak berpengaruh sama sekali. Melawan karakter sekte tingkat tinggi, ini hanya layak untuk ditertawakan. Sepertinya ini akan meledak. Zhang Zhen mendecakkan lidahnya. Dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, apakah kamu ingin naik dan pamer sedikit? Jika kamu ingin melanjutkan, kamu harus bergegas. Saat ini hanya murid inti paling dasar yang memasuki panggung. Segera, murid peringkat menengah akan naik, dan kemudian murid peringkat teratas. Di atas mereka adalah murid langsung. Pada saat itu, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pamer lagi. Lakukan saja apa yang saya katakan dan manfaatkan momen ini. Pergi dan tantang seseorang yang kamu yakin bisa kamu lawan, jika tidak, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Lin Ming adalah yang termuda dari semua yang hadir. Selama dia mengalahkan seorang murid berusia 17 hingga 18 tahun, bagi Zhang Zhen, itu sudah menunjukkan keahliannya yang sangat mencolok. Saya tidak terburu-buru. Lin Ming tersenyum. Dia sudah merasakan bahwa ada orang-orang dari Storm Valley yang sedang mengincarnya, terutama gadis berpakaian ungu dari Sekte Thundercrest. Selama ini dia menatapnya dengan provokasi ekstrim di matanya. Bahkan jika dia tidak naik, akan segera ada orang yang menyebutkan namanya dalam tantangan mereka. Begitu pertandingan dimulai, mereka tidak berhenti. Tepat setelah pertandingan keduanya berakhir, lebih banyak orang berjalan ke atas panggung. Murid inti dari fraksi Luan Biru Pulau Phoenix Ilahi menantang murid Istana Es Arktik dalam teknik seluncur es. Cahaya dingin bersinar saat sepatu seluncur es mereka membelah es, tapi akhirnya, gadis dari fraksi Luan Biru berhasil menghancurkan sepatu seluncur lawannya, mendapatkan kemenangan lagi. Apa yang terjadi sekarang adalah perbandingan keterampilan, bukan pertarungan kekuatan secara langsung. Dalam sekejap, 6 atau 7 pertandingan telah berlalu. Zhang Zhen juga naik ke atas panggung. Dia dinamai oleh gadis berpakaian ungu dari Sekte Thundercrest. Namanya Zhou Xiaoling, dan dia berumur 17 tahun. Dia memiliki wajah bayi, dan tersenyum dengan ekspresi tidak berbahaya. Lin Ming sudah menyadari bahwa Zhou Xiaoling telah mengunci dirinya. Selama perjamuan ini, tidak dapat dihindari bahwa dia akan melawannya. Alasan dia memanggil Zhang Zhen kemungkinan besar karena dia melihat Zhang Zhen berjalan bersamanya, dan ingin menggunakan dia sebagai demonstrasi maksudnya. Anda tahu saya. Zhang Zhen tertegun sejenak. Lawannya hanya bisa digambarkan sebagai gadis menawan dan imut, dia mengeluarkan aura yang agak menyenangkan. Zhang Zhen sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Seorang gadis muda yang cantik benar-benar mengingatnya. Gadis muda itu terkikik, tidak menjawab. Zhang Zhen ini berkepala dingin. Gadis cantik ini mempunyai senyuman yang sangat manis. Saya tidak berpikir dia akan mengetahui nama saya, tetapi dia sebenarnya menantang saya dengan menyebutkan nama saya. Mungkinkah dia memiliki kesan yang baik terhadap saya, kemudian secara khusus menanyakan tentang saya dan ingin berkompetisi dalam seni bela diri agar lebih mengenal saya. Ini adalah fantasi yang mau tidak mau dihasilkan oleh pria narsis seperti itu. Apalagi saat pihak lain tersenyum manis. Murid inti fraksi Vermilion Bird, Zhang Zhen, baru mencapai usia 18 tahun ini. Mohon saran. Zhang Zhen juga memperkenalkan dirinya. Setiap orang yang naik panggung harus melaporkan usia mereka. Biasanya, ketika para murid bertarung, perbedaan terbesar antara usia mereka hanya sekitar 1 tahun. Ini adalah metode yang paling adil, dan juga dibuat sedemikian rupa sehingga meskipun mereka kalah, itu tidak akan terlalu jelek. Meskipun Zhang Zhen memiliki kesan yang baik terhadap gadis cantik ini, dia tidak berani meremehkannya. Siapapun yang berani memasuki panggung tidak akan lemah. Dia menduga dia hanya perlu naik ke panggung sekali, dan tidak mungkin dia membiarkan dirinya dikalahkan di sini seperti ini. Dia menjabat tangannya, dan seekor ular piton api melompat ke udara, mencakar langit. Inilah arti dari membandingkan keterampilan. Kedua tangan Zhou Xiaoling bergerak, dan pita tipis sutra ungu terbang ke udara. Langkah yang satu ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas dalam hatinya, gadis kecil ini cukup mahir mengendalikan guntur. Dia bisa langsung melepaskan pita sutra ungu, dan bahkan tidak perlu mengubah guntur sebelumnya. Ekspresi Zhang Zhen serius. Piton api itu bertarung dengan pita tipis sutra ungu untuk sesaat, dan hanya dalam beberapa saat, terdengar suara pecah saat pita sutra gadis berpakaian ungu merobek ular piton api menjadi 2. Zhang Zhen segera memerah. Dia melihat ular piton api yang masih meronta di udara. Saat dia menghadapi gadis muda Zhou Xiaoling yang kepalanya lebih pendek darinya, dia berharap bisa menemukan lubang untuk dirayapi. Gadis kecil yang muncul entah dari mana ini terlalu abnormal. Kultivasinya sama dengan saya, tapi dia setahun lebih muda. Namun dia mampu membelah ular piton apiku hanya dalam beberapa saat. Bab 359, Kemarahan. Zhang Zhen menelan ludah saat dia duduk kembali di kursinya, tertekan. Dia tidak berani melihat betapa dinginnya wajah wanita tua Yu Huang. Saat ini, Zhou Xiaoling tersenyum. Dia tidak tersenyum pada Zhang Zhen, tapi pada Lin Ming. Tantangan dalam senyuman ini sangat jelas. Aku terlalu ceroboh, aku benar-benar meremehkan gadis kecil seperti itu. Zhang Zhen merasa malu. Dia awalnya adalah individu yang sangat arogan. Kalah adalah satu hal, tapi dia kalah bukan hanya setahun lebih muda darinya, tapi juga seorang wanita. Teknik pengendalian tembakanku tidak cukup baik.
Jika kita membandingkan seni bela diri, saya mungkin tidak akan kalah darinya. Saat Zhang Zhen memikirkan kembali, dia menciptakan alasan tipis lainnya untuk menyelamatkan wajah apapun yang tersisa. Lin Ming tersenyum, tidak memecahkan gelembungnya. Bagaimanapun, alasan Zhang Zhen berada dalam kesulitan adalah karena dia. Gadis Sekte Thunderclash ini jelas-jelas mengincarnya. Tanpa diragukan lagi, dia adalah seseorang yang berada pada pangkat murid langsung. Meskipun dia masih muda, dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, Zhou Xiaoling kemungkinan besar akan menjadi seseorang yang setara dengan Putri Sunfire atau petir. Zhang Zhen tentu saja bukan lawannya. Hingga saat ini, total sudah ada 7 pertandingan. Divine Phoenix Island telah kalah 4 kali dan menang 3 kali. Meskipun mereka tertinggal sedikit, Divine Phoenix Island masih unggul 1 lawan 6. Mendapatkan hasil seperti ini sudah sangat bagus. Dari 8 sekte yang datang, kuil misteri tertinggi wilayah Cakrawala Selatan dan sekte luar angkasa Dire belum mengambil tindakan. Mereka mungkin peduli untuk menjaga persahabatan mereka karena mereka berbagi wilayah yang sama, dan tidak mencoba untuk menantang Divine Phoenix Island. Jika wilayah Demon Laut Selatan dikembalikan ke keagungan yang sama seperti kota Kaisar Iblis Diam, maka hari-hari mereka tidak akan jauh lebih baik. Bagi mereka, lebih baik menyerah pada Divine Phoenix Island dan menerima tawaran keuntungan mereka. Kali ini, di kursi kehormatan, ekspresi wanita tua Yu Huang tidak sedikit pun lega atau bahagia. Dia sadar betul bahwa tidak peduli betapa menyenangkan atau rendah hati dia, tidak mungkin bisa mengimbangi keserakahan sekte wilayah 5 elemen. Tas-tas tua itu tidak akan pernah menerima konsesi apapun. Jadi lebih baik bertemu langsung dengan mereka. Di dunia seniman bela diri, ada aturan yang berlaku, jika seseorang tidak dapat meyakinkan mereka, maka kalahkan mereka. Kekuatan adalah alat tawar-menawar terbaik. Jika Divine Phoenix Island bisa meraih kemenangan total dalam perbandingan keterampilan ini, maka pihak lain jelas akan dirugikan di meja perundingan. Momentum yang tidak terlihat ini sangat bermanfaat bagi segala jenis diplomasi. Tapi saat Nyonya Tua Yu Huang memikirkan kekuatan Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing, dia akhirnya agak ragu. Mu Dingshan dan Mu Xiaoling kuat, mereka pasti mempunyai kesempatan untuk mengalahkan salah satu murid utama dari sekte wilayah 5 elemen. Tapi, membuat mereka berdua bertarung terus-menerus akan memberikan tekanan ekstrim pada mereka, dan akan sangat sulit untuk mereka lakukan. Dari 7 sekte besar dari wilayah 5 elemen, sekte kayu hijau tidak datang ke perayaan ulang tahun karena kesalahan dalam generasi muda mereka. Adapun kuil misteri tertinggi dan sekte di Respes di wilayah Cakrawala Selatan, mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka. Jadi, Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing adalah 2 lawan 6. Selain Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing, ada juga Lin Ming. Yuer sangat merekomendasikan dia berdasarkan kekuatannya, jadi dia harus bisa menunjukkan beberapa keterampilan. Tapi, Lin Ming masih terlalu muda, dan kemampuannya tidak cukup untuk menghadapi tantangan di depan. Dia juga agak muda pada usia 16 atau 17 tahun. Membiarkannya berbagi beban dengan Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing akan sangat sulit baginya. Setelah Zhou Xiaoling meninggalkan panggung, Zhang Yunjian menghela nafas. Tahun-tahun ini, sekte Thunderclash menjadi semakin sengit. Dalam beberapa tahun, bahkan dia mungkin tidak bisa meremehkannya. Sekte kayu hijau telah menghasilkan 2 generasi limbah secara terus-menerus. Sedangkan untuk sekte Thundercelap, mereka menghasilkan 2 talenta peringkat kedua teratas di Thundercelap dan Zhou Xiaoling. Keseimbangan 7 sekte besar wilayah 5 elemen menjadi semakin tidak stabil. Saat Zhang Yunjian berpikir, dia memperhatikan bahwa Yan Fuhong dari Divine Phoenix Island sedang mengedipkan mata padanya dari jauh, mengisyaratkan dia untuk bergerak. Zhang Yunjian menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Kecemburuan dan kebanggaan Yan Fuhong ini terlalu membebani jiwanya. Orang seperti itu tidak akan pernah mempunyai prestasi besar. Saat dia memikirkannya, dia menoleh ke saudara magang junior di dekatnya dan berkata, Junhui, pergi dan tantang Lin Ming. Hehe, kamu akhirnya ingin aku bergerak. Pemuda bernama Ma Junhui memutar lehernya, memandang Lin Ming seperti serigala yang melihat mangsanya, kegembiraan yang luar biasa muncul di matanya. Jika dia berhasil melukai Lin Ming sehingga dia membutuhkan 1 hari untuk pulih di tempat tidur, dia akan diberikan 5 batu esensi sejati tingkat menengah. Jika dia melukai Lin Ming sehingga dia membutuhkan 20 hari, maka dia akan menerima 100 batu esensi sejati tingkat menengah. Jika dia dapat merusak meridian Lin Ming dan membuatnya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih dan menunda budidayanya, dia akan menerima 300 batu esensi sejati tingkat menengah. Jumlah batu esensi sejati ini sama dengan sumber daya yang diterimanya sepanjang tahun. Adapun cara melakukannya dalam perbandingan keterampilan, Ma Junhui tidak menganggapnya terlalu serius. Dalam pertarungan antar junior, seringkali salah satu menjadi terlalu marah dan melukai yang lain. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bagaimana mungkin Lin Ming tidak terluka? Selain itu, ada niat membunuh yang sangat besar yang membanjiri seluruh panggung. Karakter teratas dari kedua belah pihak sangat ingin membantai pihak lain. Selama dia tidak membunuh siapapun, sedikit darah bukanlah apa-apa. Apakah orang Yan itu akan menepati janjinya? Ma Junhui bertanya sambil meretakkan buku-buku jarinya. Dia sudah memberiku 50 batu esensi sejati tingkat menengah sebagai deposit. Hehe, itu bagus. Saya kebetulan kekurangan batu esensi sejati untuk latihan, dan sekarang seseorang baru saja mengirimkannya kepada saya. Ma Junhui berkata dengan penuh semangat sambil menjilat bibirnya.
Jangan meremehkan dia, anak itu tidak sederhana. Baginya mencapai periode kondensasi nadi akhir di usia 16 tahun sudah sangat bagus. Tidak hanya itu, tapi Mu Qianyu sangat memikirkan kekuatannya. Saya khawatir bakatnya mungkin berada pada level yang sama dengan seseorang seperti Putri Sunfire, atau lebih dari itu. Zhang Yunjian memperingatkan. Siapa yang peduli seberapa bagus bakatnya? Bagaimana anak laki-laki kondensasi nadi yang terlambat menantang budidaya Hautian setengah langkah saya? Anak laki-laki ini punya potensi, namun dia terlalu muda dan naif. Ma Junhui berkata sambil melompat. Dengan bantuan esensi sejati atribut anginnya, dia melesat ke atas panggung. Ma Junhui dari Storm Valley, 18 tahun. Saya menantang semua pahlawan yang hadir. Kata Ma Junhui sambil menangkupkan tinjunya di depan dada. Ma Junhui, dia muncul begitu cepat. Sebelumnya, saya berpikir bahwa seseorang seperti Zhou Xiaoling akan naik ke panggung, tetapi tampaknya murid inti Storm Valley, Ma Junhui, ingin menantang seseorang. Saya ingat dia berada di peringkat menengah atas dari murid inti. Para murid dari 7 sekte besar wilayah 5 elemen memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Nama Ma Junhui dikenal banyak orang. Sebagian besar murid inti tingkat rendah atau menengah naik ke panggung. Kini setelah Ma Junhui naik ke atas panggung, level pertandingan kembali meningkat. Mungkin sulit bagi kami untuk menemukan kesempatan untuk menunjukkan keahlian kami. Saya ingin tahu siapa yang membuat Ma Junhui begitu cemas sehingga dia melompat sepagi ini untuk menantang mereka. Saat para murid wilayah 5 elemen bergumam pada diri mereka sendiri, Ma Junhui mengalihkan pandangannya melewati para murid Divine Phoenix Island. Dia menunjuk Lin Ming dan berkata, kaulah yang bernama Lin Ming kan? Apakah kamu berani menghadapiku? Apa? Zhang Zhen adalah orang pertama yang terkejut. Anak ini terlalu tidak tahu malu, apakah dia tidak peduli dengan wajahnya sama sekali? Anak berusia 18 tahun melawan anak berusia 16 tahun, dan dia benar-benar berani membuka mulut besarnya. Jeda 2 tahun tampaknya tidak terlalu berarti, namun kenyataannya bagi para pemuda berbakat itu, setiap hari sangatlah berharga. 2 tahun sudah cukup untuk mencapai banyak hal. Misalnya, Mu Qianyu telah mencapai kondensasi nadi pada usia 15 tahun, dan itu dianggap sebagai bakat tingkat Sein. Namun, jika dia terlambat 2 tahun dan mencapai kondensasi denyut nadi pada usia 17 tahun, maka dia tidak akan dianggap banyak. Itu adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh siswa biasa manapun dari 7 lembah mendalam. Namun saat Mu Qianyu berusia 16 tahun, dia sudah melangkah ke alam Hautian. Jika Lin Ming diberi waktu 2 tahun lagi, menerobos ke wilayah Hautian akan mudah, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Master Xiantian. Itu bukanlah level yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Ma Junhui. Oleh karena itu, dalam perbandingan keterampilan, selalu terjadi antara individu-individu yang memiliki usia yang sama. Bahkan jika ada perbedaan 1 tahun, biasanya yang junior akan menantang senior. Jika keadaannya dibalik, maka tindakan tercela ini benar-benar diremehkan oleh orang lain. Lin Ming, tidak perlu naik. Bajingan kecil ini mungkin ingin menyakitimu. Zhang Zhen bisa merasakan niat gelap datang dari Ma Junhui. Nyonya tua Yu Huang terdiam. Dia berbalik untuk melirik dan Mu Qianyu dan melihat Mu Qianyu kembali mengangguk kecil padanya, juga tidak berbicara. Karena ini adalah anak laki-laki yang sangat dijunjung oleh Yuer, jika dia bahkan tidak bisa mengatasi kesenjangan 2 tahun saja, dia tidak lebih baik dari Xiao Qing atau Ding Shan. Wanita tua ini ingin melihat kejutan seperti apa yang kamu sediakan untukku. Ma Junhui mengabaikan semua orang di sekitarnya yang menatapnya dengan jijik. Dia menunjuk Lin Ming seperti sebelumnya dan berteriak, "Nak, apakah kamu berani?" Lin Ming bangkit. Saya tidak berpikir bahwa nama saya akan benar-benar mencapai wilayah 5 elemen, itu benar-benar penghargaan tertinggi. Karena kamu menantangku, maka tentu saja aku harus menemanimu. Saat Lin Ming berbicara, dia langsung berjalan ke alun-alun, mengabaikan kedipan mata Zhang Zhen yang panik. Jadi dia Lin Ming. Dia juga tinggal di Parasol Tree Pavilion. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Saya mendengar bahwa dia berusia 16 tahun, dan Yang Mulia Qianyu sangat menghormatinya. Kemudian kita akan melihat seberapa kuat dia. Jika dia bisa menghadapi Ma Junhui itu maka dia memiliki beberapa keahlian, tapi tidak sayang jika dia kalah juga. Lin Ming hanya dikenal oleh beberapa orang dari wilayah 5 elemen, tapi dia sudah terkenal di seluruh Divine Phoenix Island. Dia adalah bakat yang dihargai oleh Mu Qianyu, dan dia secara pribadi merekrutnya dari 7 lembah mendalam. Begitu dia memasuki sekte tersebut, dia diterima di pavilion pohon parasol. Semua ini cukup untuk menjadikannya fokus para murid dari Divine Phoenix Island. Hehe, kamu pikir aku mendengar namamu di 5 elemen daerah karena perbuatan mulia yang kamu lakukan. Saya hanya mendengar bahwa Anda mengkhianati sekte Anda dan mengasingkan diri ke Divine Phoenix Island untuk menjadi murid inti. Apakah saya benar? Ma Junhui mencibir, kata-katanya sangat beracun dan berbahaya. Dia sengaja mencoba memprovokasi Lin Ming, sehingga tindakan yang benar-benar dapat dibenarkan adalah melukainya hingga dia perlu memulihkan diri di tempat tidur. Penghinaan. Suara Ma Junhui baru saja turun ketika dia mendengar suara seperti petir meledak di telinganya. Dia langsung memucat, terpaksa mundur beberapa langkah. Bocah bodoh, kamu berani menyebarkan pembicaraan tidak masuk akal seperti itu. Wanita tua Yu Huang menepukkan tangan kanannya ke kursinya, dan gelombang energi yang mengerikan mengalir ke arah Ma Junhui.
Ma Junhui hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es, seolah-olah dia adalah perahu kecil yang akan terbalik di lautan yang terus berputar. Ma Junhui sangat ketakutan. Dia tidak berpikir bahwa hanya dengan beberapa kata, Mu Yuhuang tidak akan peduli dengan statusnya sebagai Master Inti berputar dan melawan juniornya. Namun pada saat ini, gelombang angin bertiup ke depan, melindungi tubuh Ma Junhui, menyapu gelombang energi yang menakutkan itu. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri dan berkata, Tuan Besar Yuhuang, harap tenang. Junhui, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Cepat dan minta maaf. Ma Junhui menghela napas lega saat momen berbahaya itu berlalu. Wanita tua ini benar-benar tas tua yang gila. Dia baru saja mengejek Lin Ming, tapi tidak mengutuknya sama sekali. Berapa hari Lin Ming berada di sekte tersebut dan berapa kali dia melihat wanita tua Yuhuang, hingga dia bergerak melawannya seperti ini. Sebenarnya Ma Junhui terlalu lalai. Ketika dia mengatakan bahwa Lin Ming telah melacur, itu tidak ada bedanya dengan memfitnah reputasi jelas Mu Qianyu. Mu Qianyu adalah murid yang paling dicintai Mu Yuhuang, bagaimana dia bisa mentolerir seseorang yang meremehkannya. Lin Ming melirik Mu Qianyu yang ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus, dan matanya tiba-tiba turun ke suhu di bawah nol. Dia menoleh ke arah Ma Junhui, suaranya sedih dan muram saat dia berkata, kamu ingin dengan sengaja membuatku marah sehingga aku akan berpartisipasi dalam pertandingan kematian kecil bersamamu. Baiklah, kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu. Anda telah berhasil. Bab 360, jangan khawatir. Meski panggung perjamuan penuh dengan ketegangan, bukan berarti semua orang akan kehilangan kesopanan atau nalar. Kata-kata ofensif yang diucapkan Ma Junhui beberapa saat yang lalu tidak masuk akal, itu adalah kata-kata yang tidak akan pernah diucapkan oleh orang normal secara mental. Lin Ming tidak memiliki permusuhan masa lalu dengan Ma Junhui, atau ketidakadilan apapun. Faktanya, Lin Ming belum pernah bertemu Ma Junhui. Ma Junhui seperti anjing gila yang menggigit orang lain secara acak, jika dia tidak dihasut oleh orang lain, ini tetaplah kepribadiannya. Ma Junhui tertawa sambil mencibir, berkata, kamu benar, aku benar-benar mencoba memprovokasi kamu. Pertandingan keterampilan dangkal yang terjadi sejauh ini terlalu membosankan. Namun, saya tidak berbohong ketika saya mengatakan bahwa Anda bersusah payah untuk menjadi murid inti Divine Phoenix Island, memang ada rumor yang menyebar seperti itu. Seperti kata pepatah, di mana ada asap di situ ada api. Hari ini, bagaimana kalau aku menjadi batu ujianmu untuk melihat seberapa benar rumor ini? Batu ujian, kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Lin Ming mencemooh, saya khawatir batu ujian Anda akan pecah hanya dengan sedikit sentuhan. Saat Lin Ming berbicara, dia mengeluarkan Heaven Deep Soft Spear dari cincin spasialnya. Sejak dia mendapatkan tombak komet ungu, dia tidak pernah menggunakan tombak perak miliknya. Namun, tombak komet ungu adalah harta karun tingkat tinggi di bumi, itu terlalu mengejutkan. Leluhur Qiyan telah meninggalkan susunan kamuflase di tombak komet ungu, dan tak seorang pun di bawah tingkat kultivasi leluhur Qiyan yang bisa melihat kebenarannya. Namun, ada banyak penguasa tua di sini yang memiliki penglihatan dan persepsi yang tajam, jadi pasti ada orang-orang yang mengenalinya. Harta karun tingkat tinggi di bumi adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh Master Inti Revolving. Meskipun Lin Ming memiliki Divine Phoenix Island yang mendukungnya dan tidak takut mengekspos tombak komet ungu, yang terbaik adalah menjaga berita ini setenang mungkin. Dengan banyaknya orang di sini, niscaya penyakit itu akan menyebar dalam waktu kurang dari sehari. Ma Junhui melihat Lin Ming mengeluarkan tombak perak tingkat manusia tingkat menengah dari cincin spasialnya dan tertawa, apakah saya melihat sesuatu? Anda adalah murid inti dari Divine Phoenix Island, tetapi Anda benar-benar menggunakan senjata sampah seperti itu. Bahkan murid langsung sekte kelas 3 bisa mendapatkan senjata langkah bumi, tapi di sini Anda menggunakan senjata langkah manusia tingkat menengah. Apakah kamu bercanda? Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman. Jika semua orang bersikap ramah dan menjalani pertandingan yang menyenangkan, maka dia tidak akan keberatan meninggalkan wajah lawannya. Tapi sekarang si idiot ini menjadi begitu agresif dan jelas-jelas sedang digantung oleh orang lain. Tentu saja, dia tidak akan memaafkannya begitu saja. Untuk menangani sampah tingkat rendah sepertimu, tanganku yang kosong saja sudah cukup. Tapi sekarang tombakku ingin melihat setetes darah. Setelah 5 gerakan tombak, jika kamu masih bisa berdiri, anggap saja aku kalah. Kata-kata Lin Ming mengejutkan semua orang yang hadir. Tangan kosongnya sudah cukup. Dia mengeluarkan tombaknya untuk melihat setetes darah. Kalahkan Ma Junhui dalam 5 langkah atau dia akan kalah. Zhan Yunjian memandang Lin Ming dengan senang hati, anak laki-laki ini benar-benar percaya diri. Dia menoleh untuk melirik Zhou Xiaoling dari Sekte Thunder Chess, dan melihat bahwa gadis kecil itu tampak sangat bersemangat, jelas menantikan untuk menonton pertandingan ini. Oh, Anda juga berpikir Lin Ming akan menang dalam 5 langkah? Zhan Yunjian bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Hehe, saya tidak tahu apakah dia akan menang atau tidak, tapi apapun hasilnya, segalanya akan menjadi sangat menarik setelah 5 langkah. Pasti akan ada pihak yang menderita kerugian yang menyedihkan. Saya tak sabar untuk melihat wajah pecundang. Yang kalah bahkan mungkin kehilangan kepercayaan diri dan merusak jalur budidaya bela diri, dan tidak akan pernah bisa pulih. Bagaimana bisa aku tidak bersemangat dengan sesuatu yang begitu menyenangkan? Saat Zhan Yunjian mendengar nada polos Zhou Xiaoling berbicara, dia merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya.
Saat gadis kecil ini besar nanti, dia pasti akan menjadi bencana tingkat A. Di antara mereka yang hadir, sebagian besar murid wilayah 5 elemen menonton untuk bersenang-senang. Tetapi bagi para murid Divine Phoenix Island, mereka memiliki beragam pemikiran. Ada beberapa yang mengkhawatirkan Lin Ming seperti Zhang Zhen, tetapi ada juga yang sangat cemburu dan marah, dan ingin melihat Lin Ming dipukuli hingga jatuh ke tanah, seperti Yan Fuhong. Yan Fuhong memiliki senyum sombong di wajahnya, dan dia memainkan jari manisnya sambil berpikir, dia benar-benar datang dari tanah miskin, dia benar-benar mengambil harta karun manusia tingkat menengah untuk mempermalukan dirinya sendiri. Tadinya aku ingin ada seseorang yang melumpuhkanmu sebentar sehingga kamu kehilangan kesempatan untuk memasuki alam mistik Phoenix Suci, tapi sekarang nampaknya bahkan hati seni bela dirimu pun akan rusak. Bodoh sekali, kamu benar-benar menggali kuburmu sendiri. Mu Yuhuang terdiam, dia menatap Mu Qianyu, sebuah pertanyaan jelas di matanya. Mu Qianyu terdiam, Lin Ming ini benar-benar membuat orang khawatir. Tidak apa-apa untuk mengalahkan orang ini, tapi sekarang Lin Ming menyudutkan dirinya. Menghadapi tatapan bertanya Mu Yuhuang, Mu Qianyu mengatupkan giginya dan mengangguk. Dia masih memiliki keyakinan penuh pada Lin Ming. Mu Yuhuang mengerutkan kening, tidakkah kamu mengatakan bahwa si tua bodoh Qian membuat tombak harta karun tingkat tinggi untuk Lin Ming? Dan itu juga lebih baik dari pedang Vermilion Bird milikmu. Kenapa dia tidak menggunakannya? Ini, Mu Qianyu memaksakan senyum. Dia mungkin tidak ingin menimbulkan masalah dengan mengungkapkannya. Mu Yuhuang dengan dingin berkata, jika dia menimbulkan masalah, dia masih memiliki Divine Phoenix Island yang mendukungnya. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada kalah. Mengambil tombak sampah seperti itu sungguh memalukan, apa yang akan dia lakukan jika tombak itu patah? Begitu senjatanya patah, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan pertandingan dalam 5 langkah. Meski kekuatannya lebih besar dari lawannya, dia tetap akan ditertawakan oleh orang lain. Saya harap dia tahu apa yang dia lakukan dan tidak membuat dirinya menjadi bahan lelucon. Setelah Ma Junhui mendengarkan kata-kata Lin Ming, dia bahkan tidak marah, dia hanya tertawa. Dia memandang Lin Ming seolah dia idiot dan berkata, apakah kamu menjadi bodoh hari ini? Saya akan berdiri di sini dan melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya. Lin Ming memegang tombak di tangan kanannya dan menggunakan tangan kirinya untuk menelusuri batang dingin, perasaan familiar menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia telah menggunakan tombak lembut yang sangat berat ini untuk waktu yang lama. Itu telah bersamanya ketika dia mengalahkan Zhang Guanyu, ketika dia melarikan diri melalui hutan belantara selatan, dan bahkan menemaninya sepanjang pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Ketika Lin Ming mengatakan dia akan mengalahkan Ma Junhui dalam 5 langkah, dia sudah meninggalkan banyak ruang untuk dirinya sendiri. Ketika Lin Ming baru saja memulai tempering Maro, dia sudah mampu mengalahkan puncak Haotian Huang Xixuan. Tapi Ma Junhui ini hanya setengah langkah Haotian. Jadi bagaimana jika dia adalah talenta sekte kelas 4? Bukan hanya itu, tapi Lin Ming telah menyelesaikan 20% tempering Maro. Saat kaki Lin Ming menginjak lantai, di bawah dukungan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, kecepatannya langsung mencapai batasnya. Tubuhnya menjadi serangkaian hantu saat cahaya biru mengembun di ujung tombak, menembak langsung ke arah dada Ma Junhui. Aku akan memotong tombak sampah bodohmu. Ma Junhui berteriak dan menebas dengan pedang birunya, 7 atau 8 bila angin melolong. Bila angin ini bersiul di udara dengan suara kisi-kisi seperti pedang yang menembus kaca. Menghadapi bila angin ini, Lin Ming tidak menghalangi atau menghindar, dia menusukkan tombaknya lurus ke dalam. Esensi sejati biru tak berujung membawa kekuatan getar dari aliran seperti sutra, itu menabrak bila angin. Ping 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 ping. Dengan serangkaian suara seperti kristal pecah, semua bila angin Ma Junhui hancur. Tapi, potensi tombak Lin Ming tidak berkurang sama sekali, cahaya tombak hanya berjarak 10 kaki dari Ma Junhui. Ma Junhui terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan energi asal angin biru berkumpul di sekelilingnya, membentuk angin puyuh di sekujur tubuhnya. Perisai bayangan angin. Peng. Ma Junhui bahkan belum selesai meneriakkan, perisai bayangan angin ketika tombak lembut mendalam yang berat menghantam angin puyuh, menciptakan suara siulan yang menusuk telinga. Tombak lembut yang sangat berat hanya melambat sedikit, tapi kemudian terus menembus. Apa? Warna kulit Mu Junhui akhirnya berubah total. Kekuatan pertahanannya luar biasa, dan dia bahkan bisa meminjam kekuatan angin untuk menciptakan Wind Shadow Shield, namun dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun. Dia mundur, tapi tombak lembut yang sangat berat menyerangnya. Potongan angin sejuk, mata Ma Junhui dingin. Dia berteriak keras dan menebas tombak lembut yang sangat berat. Pedang di tangannya adalah harta karun tingkat bumi tingkat rendah. Bahkan jika dia tidak menggunakan esensi sejati apapun, itu masih bisa memotong setengah harta karun langkah manusia tingkat menengah. Sekarang dia bahkan menggunakan keterampilan pedang, dia seharusnya bisa memotong tombak Lin Ming seperti lilin. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa saat dia menebas tombak lunak mendalam yang berat, pedangnya akan terperosok oleh esensi sejati biru yang sangat kuat, dan bahkan esensi sejati yang dia tuangkan ke dalam pedangnya akan tersebar oleh kekuatan getar yang aneh. Metode budidaya macam apa ini? Ma Junhui tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir karena potensi tombak ini meluncur ke arahnya seperti tsunami besar. Bahkan setelah dia mencoba membatalkannya dengan 3 gerakan, itu masih mengandung kekuatan yang menakutkan. Seluruh ruang di sekelilingnya sepertinya terkunci, dan energi asal angin menjadi liar.
Cahaya tombak yang luar biasa menghantam Ma Junhui, mengenai dia dan armor fleksibelnya. Saat itu, Ma Junhui merasa seperti dihantam palu besar. Sebuah lubang menganga raksasa dipelintir ke dalam armor fleksibel langkah manusia bermutu tinggi, dan bahkan esensi sebenarnya di tubuhnya hancur berkeping-keping seperti pecahan porselen. Ma Junhui memuntahkan seteguk darah sebelum terbang mundur beberapa puluh kaki. Hanya terdengar suara dentuman saat Ma Junhui memukul beberapa meja pesta ulang tahun. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan anggur dan makanan, dan juga pecahan kecil piring batu giok. Karena cahaya tombak telah banyak dilawan, Ma Junhui tidak terluka parah. Namun, harga dirinya telah hancur dan terpuruk. Dia merangkak dari lantai, bibirnya bergerak-gerak, matanya merah karena darah, dan wajahnya memerah karena marah. Seluruh aula sunyi, bahkan para murid dari wilayah 5 elemen pun tercengang. Mereka tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Hanya dalam satu gerakan, Ma Junhui dipukul mundur seperti serangga. Meskipun dia tidak terluka terlalu serius, Ma Junhui telah menggunakan 3 gerakan untuk memblokir tombak Lin Ming, namun hasil akhirnya adalah ini. Kesenjangan kekuatan mereka terlihat jelas. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Saat seluruh penonton terdiam, tawa ceria seperti gemerincing lonceng perak bergema di saat yang tidak tepat ini. Zhou Xiaoling tertawa sambil menamparkan mejanya, air mata hampir mengalir di pipinya. Senior magang, Kakak Ma, cepat lepaskan mie itu di lehermu, aku akan mati tertawa di sini. Hahaha. Saat ini, semangkuk mie ulang tahun tergantung di lehernya. Mie ini dibuat dengan bahan-bahan khusus lembah roh dan sangat kenyal, mereka bahkan belum pecah. Bahkan ada tetesan saus yang mengalir di ujungnya. Ma Junhui tampak seperti baru saja digigit ular. Dia merobek mie di lehernya, wajahnya berubah dari merah menjadi ungu. Melihat ini, banyak murid Divine Phoenix Island ingin tertawa, tapi tertawa dalam situasi seperti ini sangatlah hina, jadi mereka menahan diri meskipun sulit untuk menahannya. Namun, mereka yang menahan tawa tidak termasuk Zhang Zhen. Mata Zhang Zhen melebar saat dia menatap Lin Ming, sedikit terkejut. Dari semua murid Divine Phoenix Island, dialah yang paling sering berhubungan dengan Lin Ming. Dia telah membawanya melewati gerbang gunung, makan bersamanya, dan mengajarinya banyak hal. Dia telah memimpin Lin Ming selama beberapa hari, tetapi tidak tahu kejeniusan mengerikan seperti apa yang dia bawa. Mu Qianyu menghela nafas lega, ingin menegur Lin Ming sedikit. Meskipun dia percaya pada Lin Ming, dia tidak yakin kemajuan seperti apa yang telah dicapainya beberapa bulan terakhir ini, dan sedikit ragu dengan apa yang bisa terjadi. Lin Ming ini, dia benar-benar membuat orang khawatir padanya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.